Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Silvi Fauzia dan teman saya Siti Nur Hasanah, Anissa Rachmayani, Ade Putra, Andi Sowandi, dan Muhammad Muriansyah. Kami akan menjelaskan tentang prosedur penetapan kadar air, kadar abu, sisa pemijaran, susut pengeringan, dan penetapan warna. Yang pertama ada prosedur penetapan kadar air. Ini bersumber dari Farmakope edisi 5, yaitu sebagian besar bahan yang tercantum dalam Farmakope berupa senyawa hidrat atau mengandung air dalam bentuk terserap. Karena itu, penetapan kadar air itu penting untuk memenuhi standar Farmakope. Umumnya, salah satu metode tersebut di bawah ini disebut dalam masing-masing monografi, tergantung dari sifat bahan. Dalam hal tertentu diperbolehkan memilih salah satu dari 3 metode. Jika bahan mengandung air hidrat dapat digunakan metode 1 atau titrimetri, metode 2 azeotropi, dan metode 3 gravimetri, seperti tertera pada masing-masing monografi dan persyaratan kadar air tercantum pada subjudul air. Prosedur penetapan kadar abu. Bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga menyisakan unsur mineral dan anorganik. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuk ekstrak. Nilai atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Prosedur penetapan susut pemijaran. Cara ini digunakan untuk menetapkan persentase zat uji yang mudah menguap dan hilang pada kondisi yang ditetapkan. Pada umumnya, cara ini tidak merusak zat uji, tetapi zat ini yang dapat diubah menjadi bentuk lain seperti bentuk anhidrat. Lakukan penetapan terhadap bahan yang diserbuk halus, dan jika perlu, gumpalan digerus dengan bantuan lumpang dan alu sebelum ditimbang. Timbang zat uji tanpa perlakuan lebih lanjut, kecuali jika pengeringan awal dilakukan pada suhu rendah atau jika ada perlakuan khusus lain, seperti yang tertera dalam masing-masing monografi, kecuali ada peralatan lain yang ditentukan pada masing-masing monografi. Lakukan pemijaran dalam tanur atau oven yang sesuai yang mampu mempertahankan suhu lebih kurang 25 derajat dari yang diperlukan untuk penetapan. Lanjutan, gunakan krus yang sesuai bertutup yang sebelumnya dipijat selama 1 jam pada suhu yang sama. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang bersama. Kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, masukkan ke dalam krus yang telah ditara sejumlah zat uji yang ditimbang sama dalam G, lebih kurang sama dengan yang dihitung dengan rumus, yaitu 10/L. L adalah batas atau nilai rata-rata batas. Susut pemijaran dalam persentase. Pijarkan krus berisi zat uji tanpa tutup dan tutup pada suhu tertentu kurang lebih 25 derajat selama jangka waktu tertera pada masing-masing monografi. Jika dinyatakan pemijaran sampai bobot tetap, pijarkan dalam waktu 1 jam berurutan. Pada akhir setiap pemijaran, krus ditutup dan dibiarkan menjadi dingin dalam desikator sampai suhu ruang sebelum ditimbang. Prosedur penetapan susut pengeringan. Prosedur ini digunakan untuk penetapan jumlah semua jenis bahan yang mudah menguap dan hilang pada kondisi tertentu. Untuk zat yang diperkirakan mengandung air sebagai satu-satunya bahan mudah menguap, cara yang terdapat pada penetapan kadar air sudah memadai dan dicantumkan dalam masing-masing monografi. Campur dan timbang seksama zat uji kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Lakukan penetapan menggunakan 1-2 G. Apabila zat uji berupa hablur besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel lebih kurang 2 mm. Tara botol timbang dangkal bersumbat kaca yang telah dikeringkan selama 30 menit. Pada kondisi seperti yang akan digunakan dalam penetapan, masukkan zat uji ke dalam botol timbang tersebut dan timbang bersama botol beserta isinya.
sampai setinggi lebih kurang 5 mm dan dalam hal zat ruahan tidak lebih dari 10 mm. Masukkan ke dalam oven, buka sumbat dan biarkan sumbat di dalam oven. Panaskan zat uji pada suhu dan waktu tertentu tertera pada monografi. Baik, saya lanjutkan. Catatan suhu yang tercantum dalam monografi haruslah dianggap dalam rentan lebih kurang 2 derajat Celcius dari angka yang tertulis. Pada waktu oven dibuka, botol segera ditutup dan biarkan dalam desikator sampai suhunya mencapai suhu kamar sebelum ditimbang. Jika zat uji melebur pada suhu lebih rendah dari suhu yang ditetapkan, untuk penetapan suhu pengeringan, biarkan botol beserta isinya selama 1 sampai 2 jam pada suhu 50 sampai 10 derajat di bawah suhu lebur. Kemudian keringkan pada suhu yang ditetapkan. Jika contoh yang diuji berupa kapsul, gunakan sejumlah campuran isi tidak kurang dari 4 kapsul. Jika contoh yang diuji berupa tablet, gunakan sejumlah serbuk tablet tidak kurang dari 4 tablet yang diserbukkan haluskan. Jika dalam monografi susu pengeringan ditetapkan dengan analisa termografimetri, gunakan timbangan analitik yang peka. Jika dalam monografi ditetapkan pengeringan dalam hampa udara di atas zat pengering, gunakan sebuah desikator vakum atau pistol pengering vakum atau alat pengering vakum lain yang sesuai. Jika pengeringan dilakukan dalam desikator, lakukan penanganan khusus untuk menjamin zat pengering tetap efektif dengan cara menggantinya sesering mungkin. Jika dalam monografi ditetapkan pemanasan dalam botol bersumber kapiler dalam hampa udara, gunakan botol atau tabung dengan sumber kapiler berdiameter 225 lebih kurang 25 cm dan atur bejana pemanasan pada tekanan 5 mm Hg atau kurang. Pada akhir pemanasan, biarkan udara kering mengalir ke dalam bejana pemanas. Angkat botol bersumber kapiler, biarkan dingin dalam desikator sebelum ditimbang. Prosedur penetapan warna sumber dari FI6 halaman 2133. Warna dalam hal ini didefinisikan sebagai persepsi atau respons subjektif seorang pengamat terhadap rangsangan objektif. Energi sinar pada spektrum cahaya tampak pada panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Warna yang tampak jelas merupakan fungsi dari 3 variabel, yaitu sifat spektrum benda, serapan, dan refleksi. Sifat spektrum, sumber iluminasi, dan sifat visual dari pengamat. 2 benda tersebut memiliki warna sepadan untuk iluminasi tertentu bila seorang pengamat tidak dapat membedakan perbedaan warna tersebut. Bila sepasang benda menunjukkan warna yang sepadan terhadap suatu sumber iluminasi dan tidak dengan yang lain, keduanya merupakan pasangan metamerik. Warna yang sepadan dari 2 benda terjadi untuk semua sumber iluminasi bila spektrum serapan dan reflektans dari 2 benda tersebut sama. Kemudian akromisitas atau ketidakberwarnaan adalah suatu skala warna transmisi cahaya yang ekstrim. Hal ini berarti tidak ada warna, dan oleh karena itu spektrum cahaya tampak benda tersebut kurang memberikan serapan untuk tujuan praktis. Bila pengamat menyatakan sedikit atau tidak sama sekali dalam penyerapan spektrum cahaya tampak. 3 sifat umum yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu warna adalah: 1. Warna atau kualitas yang membedakan suatu golongan warna dari lainnya seperti merah, kuning, biru, hijau, dan warna diantaranya. Yang kedua, nilai atau kualitas yang membedakan warna gelap terhadap terang. Intensitas warna atau kualitas yang membedakan warna kuat terhadap yang lemah, atau sejauh mana suatu warna berbeda dari nilai yang sama. Ketiga, sifat warna dapat digunakan untuk menetapkan ruang warna
3 dimensi berdasarkan koordinatnya. Ruang warna yang dipilih adalah ruang warna yang keseragaman secara visual. Bila jarak geometrik antara dua warna dalam ruang warna merupakan ukuran langsung jarak warnanya, koordinat silindris sering merupakan pilihan yang sesuai. Lanjutan dari penetapan warna. Warna ditetapkan berdasarkan sudut sepanjang aksis panjang dan intensitas warna ditetapkan berdasarkan jarak aksis panjang. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan warna-warna di antaranya diperoleh dari perbedaan sudutnya. Penetapan warna yang pertama digunakan tabung yang sama, tidak berwarna, tembus pandang, kaca netral dengan alas datar dan diameter dalam 15 mikrometer hingga 25 mikrometer dibandingkan 40 mikrometer lapisan larutan yang diuji dengan 40 liter lapisan air atau pelarut atau larutan padanan. Tabel larutan padanan induk metode 2 dan metode 3, larutan padanan U, larutan padanan V, larutan padanan W, dan larutan padanan X dan Y yang dinyatakan dalam monografi. Bandingkan kolom cairan dalam cahaya baur dengan mengamati dari atas terhadap latar belakang putih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.